warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini untuk siswa-siswa atau peserta didik baru dalam mengikuti MPLS? Sebelum kita mengikuti materi kali ini, yaitu mari kita menyemangati diri ya, agar kita semua semangat untuk melaksanakan kegiatan MPLS kali ini. Sama-sama ya. SMP 9 bisa, selalu bisa, pasti bisa, yes. Nah, ini ya. Oke, untuk kali ini materi yaitu materi tata tertib siswa dan kedisiplinan. Sudah tahu mungkin kalian di SD ya, seperti SD di MIS, ini kalian sudah mengikuti atau sudah tahu tata tertibnya. Nah, untuk kali ini biar kalian tahu tata tertib yang ada di sekolahan tercinta kita SMP 9. Nanti kalian bisa menyesuaikan, adaptasi ya dengan tata tertib dan kedisiplinan SMP 9. Itu ada hal-hal beberapa hal yang kalian pahami di sini biar nanti bisa mengikuti dan bisa mengadaptasi diri untuk kegiatan selama di sekolah kita. Yang pertama yaitu hal masuk sekolah. Di sini sekolah, kalian datang hadir di sekolah yaitu selambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Kenapa begitu? Karena kalian datang di jalan mungkin terburu-buru dan sebagainya, ada kekacauan mungkin macet dan sebagainya, perlu otak kita untuk adaptasi untuk mengikuti kegiatan belajar. Kalau kalian terlalu ngepres datangnya, itu nggak bisa. Nanti kalian belum bisa adaptasi, masih panik dan sebagainya. Yang kedua, seandainya ada yang datang terlambat, ini harus lapor dulu ke guru piket ya atau guru BK. Yang mudah-mudahan nggak ada ya. Nah, kita memang hari ini materi yaitu materi tata tertib dan kedisiplinan. Jadi tata tertib dan kedisiplinan tidak bisa dipisahkan. Berusaha disiplin ya, mulai sini mungkin. Tentunya siswa harus absen, siswa absen itu harus dalam keadaan sakit. Dalam arti kata tidak boleh kalian tidak jujur ya, atau dalam kepentingan sangat mendesak. Ini selanjutnya yaitu urusan keluarga harus dikerjakan di luar jam sekolah ya. Contoh misalkan ada kegiatan apa-apa nggak boleh dicampur adukan di sekolahan. Ini. Kemudian selama proses belajar mengajar berlangsung atau bergantian jam pelajaran, biasanya kan guru datang dan sebagian nunggu gurunya, dilarang keluar ke ruangan kelas ya. Selanjutnya yaitu waktu istirahat, semua siswa harus di luar kelas, nggak boleh makan di dalam kelas ya. Istirahat biar bisa membedakan antara istirahat itu di luar kelas, waktu proses belajar mengajar itu di dalam kelas. Jadi kalau itu yang kalian lakukan, bisa menikmati ya istirahat dengan nyaman. Apalagi ya kalian sudah tahu kantinnya sudah luar biasa, kalian bisa menikmati tempat duduk dan berwarna-warni seperti ya, kalian anggaplah istirahat itu anggaplah seperti refreshing. Nih, kemudian siswa yang membawa sepeda ya diupayakan mengatur sepedanya dengan tertib dan mohon maaf karena tempatnya sedikit ya diupayakan kalau bisa tidak usah membawa sepeda, jalan kaki lebih sehat. Insya Allah ya tahun ini kan zonasi rumah kalian kan dekat-dekat ya, jalan kaki lebih sehat. Ini. Kemudian yang seterusnya yaitu kewajiban siswa. Kewajiban siswa di sini nanti ada kewajiban dan hak kalian. Yaitu kewajiban adalah mentaati tata krama, mentaati tata krama siswa dan tata tertib sekolah. Ini kewajibannya. Nah, taat dan patuh terhadap kepala sekolah dan guru karyawan. Gak usah bedakan ya. Itu Pak Pon, Pak Satpam, semuanya adalah kalian harus taat dan patuh. Ya, jangan bedakan guru ini tidak semua sama. Anggaplah orang tua kalian di sekolahan. Saling menghargai ya sesama temannya, nggak boleh dalam arti itu ada temennya yang kecil besar dibully sebagainya, itu tidak boleh, harus sama, mempunyai kewajiban kalian menghargai. Apalagi di sini kalian sudah tahu ya, di sekolah kita sudah ditempelkan banyak slogan-slogan di jalan di depan kelas tentang dilarang ya membuli atau bullying ini. Kemudian ikut membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar. Pokoknya membantu, jangan bapak ibu guru datang kamu di luar mengganggu rame-rame sehingga nggak bisa
pelaksanaan KBM ya, kegiatan belajar tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya ikut bertanggung jawab ya atas kebersihan lingkungan sekolah. Dan seandainya kalian ikut bertanggung jawab, berarti kalian harus merasa ikut memiliki. Jadi kalian bisa menjaga. Kemudian selanjutnya kewajiban yang selanjutnya itu mengikuti kegiatan yang diadakan sekolah dan tatap muka sekurang-kurangnya 75%. Nah ini, jadi kalian datang ini sekurang-kurangnya 70% sampai 80% ini itu harus datang mengikuti kegiatan. Ya itu tadi kalau izin, berarti kalau izin itu harus dalam, tadi sudah katakan, harus dalam sakit atau sangat penting. Ya jangan menyepelekan sekolah, nomor 1 sekolahan. Kemudian hak siswa, ini kalian juga punya hak, yaitu siswa berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Ya. Jadi hak kalian dalam memperoleh, kalau nggak ada pelajaran guru kosong, nah ini hak kalian terabaikan, kalian wajib memanggil gurunya, Bu, kelas saya kosong dan sebagainya. Ini. Kemudian selanjutnya siswa berhak mengikuti pelajaran ekstrakurikuler. Di sini ekstranya puluhan ya, lebih dari 10. Nanti ada pemaparan dan sebagainya. Ini kalian tinggal pilih. Ya, apa yang kalian sukai. Ya, yang ekstra wajib adalah pramuka, wajib mengikuti. Kalau yang ekstra yang lain, ini minimal ambil 1. Boleh lebih dari 2 boleh, asal tidak crash. Gitu ya. Ini. Karena siswa dapat meminjam buku dari perpustakaan dengan mentaati peraturan yang ada di perpustakaan. Silakan hak kalian meminjam buku. Di sana buku selain pelajaran, buku-buku yang lain, buku-buku novel, bacaan yang lain, majalah itu banyak sekali. Bisa hak kalian untuk meminjam. Selanjutnya, siswa berhak mendapat perlakuan yang sama. Ya, seandainya mungkin ada bapak ibu guru itu kok di anak emas kan ini nggak ada perlakuan yang sama. Kalian berhak untuk menuntut, dalam arti kata itu bilang konsultasi ke wali kelas, ke BK tentang mungkin kalian ada yang merasa diintimidasi atau apa yang nggak dapat perlakuan dari warga sekolah. Semua manusia, semua siswa sama haknya. Nih, kemudian larangan siswa, yaitu pertama meninggalkan sekolah selama kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan. Ini larang-larangannya ya, tidak diperbolehkan. Harus meninggalkan sekolah, keluar pagar itu harus izin kepada BK, Posatpam, guru BK dan sebagainya. Kemudian selanjutnya siswa dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. Kita sekolah mencari ilmu ya, bukan pamer-pamer dan sebagainya. Selanjutnya mengedarkan, mengkonsumsi minuman keras atau bahkan yang umum sekarang ya psikotropika ya. Nah ini pokoknya dilarang keras. Itu nanti setiap pelanggaran ada bobot poinnya yang berbeda-beda. Ya, ini. Kemudian membawa atau membiarkan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan aktivitas sekolah. Misalkan membawa sound system untuk di kelas dan sebagainya. Jadi kalau pernah memang ada siswa membawa sound system, waktu istirahat disetel bau antar untuk refreshing, mengganggu kelas yang lain. Nah ini tidak boleh. Kalau membawa untuk kegiatan belajar silakan ya, biarkan HP untuk kegiatan belajar, sound system dan sebagainya untuk kegiatan belajar, sudah izin wali kelas, sudah izin gurunya ya, nggak masalah. Selanjutnya ini berkelahi, main hakim sendiri, nah ini tidak boleh. Seandainya kalian ada masalah dan sebagainya dipecahkan secara hati ya, nggak boleh emosi. Nanti kalau kalian misalkan ada sedikit langsung ini emosi sehingga berantem, berkelahi, itu sanksinya tinggi. Sekolah adalah ajang pendidikan, bukan berkelahi. Nanti BK yang menyelesaikan, wali kelas dan bapak ibu guru yang lain, bahkan nanti bapak ibu yang warga sekolah juga ikut membantu, bahkan juga kepala sekolah. Nih, kemudian tidak boleh menjadi kumpulan gangster, nggak boleh. Di sekolahan nggak boleh punya geng, nggak boleh. Semua sama. Ini ya, ini. Selanjutnya mengganggu, mencoret-coret ya fasilitas sekolah. Misalkan bangku, meja, yang ini kan biasanya ya di SD. Kalian pakai tipek, pakai spidol, bangku, tulis dan sebagainya, ini tidak boleh. Kalau kalian melakukan, berarti ada poin-poin pelanggaran yang ditulis di BK. Ya, ini belajar ya, sekolah kita sudah sekolah adiwiyata, sudah tingkat
Jawa Timur ya provinsi, insya Allah akan menuju ke tingkat nasional. Ya, kita sama-sama mengerjakannya. Kemudian memalsu tanda tangan guru, kepala sekolah, karyawan untuk kepentingan pribadi. Memalsu, ini poinnya sangat tinggi pelanggarannya ini. Ya, berarti sudah belajar tidak jujur. Ini. Kemudian sekolah kita sudah sekolah ramah anak, sanksi ditiadakan tetapi diganti pembinaan. Ya, pembinaan bukan sanksi. Nah, ini pembinaan adalah pertama, peringatan teguran. Kalau melanggar ini ada 4 ya, peringatan atau teguran. Ya, pertama, sanksi yang pertama. Kemudian kedua, pemberian sanksi yang mendidik. Ya, sanksi mendidik itu mendidik. Mungkin kalian juga peringatkan ini kok kemudian melanggar lagi, dikasih pembinaan yang mendidik. Ya, nyapu atau bikin ini ngepel dan sebagainya. Kemudian kok melanggar lagi, seandainya ini berarti kalian akan diskors, ya, diskorsing. Nggak tahu skorsnya berapa hari sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Yang terakhir, kok melanggar lagi berarti yaitu dikembalikan ke orang tua alias dikeluarkan. Ini. Nah, ini rata-rata yang ada. Nanti kalian bisa membaca sendiri, edaran pamflet ada di kelas-kelas, atau lebih jelasnya lebih ini saya kasih satu persatu, kalian membaca dan tempelkan di rumah, di kamar, biar kalian paham. Ya. Ini sanksi. Kemudian kedisiplinan, ya, disiplin sedikit, nggak bisa dilepaskan antara kedisiplinan. Kedisiplinan itu adalah disiplin adalah melakukan sesuai peraturan dengan ikhlas. Itu disiplin. Kalau kalian misalkan melakukan karena pamrih, karena takut, cara ini belum disiplin. Ya. Jadi saya ulangi lagi, disiplin adalah melakukan aktivitas, melakukan hal-hal yang diperintahkan sesuai peraturan dengan ikhlas. Ya, tadi contohnya tadi, ya, aku tak berangkat besok, gak kari dengan sendirinya, bukan karena takut. Nah, ya, saya tak nyapu-nyapu memang sesuai peraturan dengan ikhlas, gak pamrih, gak dan sebagainya. Ini ya, ini. Jadi kedisiplinan tolong dipupuk mulai sedini mungkin, belum terlambat. Memang harus mulai kecil dari rumah, di sekolahan, kalian masih SMP ya. Belum terlambat untuk melakukan disiplin. Ya, contoh disiplin adalah mulai dari awal bangun tidur, kalian bikin schedule ya, program jadwal, jam sekian bangun tidur, kemudian sholat, ya, kemudian kalian melaksanakan itu mungkin bantu orang tua dan sebagainya, ini berangkat sekolah, jadi sudah belajar mandiri. Ya, ini kedisiplinan. Nanti dijelaskan oleh Bapak Ibu guru, wali kelas yang lain kalau sudah masuk kelas atau bahkan yang lain-lain ini ya. Untuk disiplin itu gimana sih dan sebagainya. Ini mungkin ya itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Lain waktu kita sambung lagi. Terima kasih, tetap semangat peserta MPLS. Slogan kita tutup, SMP 9 bisa, selalu bisa, pasti bisa. Yes. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.